Ditanam emas itu ditujukan untuk sebagai alat penatas, pusaka penatas dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channel Bang Komet Keris Muntaran. Oke sobat, dalam pertemuan malam hari ini semoga saja para sobat pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dunia Tosanaji memanglah dunia keunikan hobi yang sangat unik sekali, karena tidak semua orang mempunyai hobi yaitu mengkoleksi sebuah Tosanaji atau keris khususnya. Pada kesempatan malam hari ini Bang Komet akan mereview sebuah keris yang mempunyai kinatah emas, namun bedanya di sini keris ini emasnya itu tertanam di dalam gonjo dari keris tersebut. Mengapa dan apa tujuannya keris pada saat itu kok dibuat emasnya itu hanya sedikit yang ditanam di dalam gonjo? Mungkin pada saat itu, pada zaman kerajaan, mungkin di era-era peperangan, dari pihak musuh atau kerajaan-kerajaan yang mengalami bentrokan atau peperangan, itu ada bagian pihak atau pihak yang mempunyai ilmu kekebalan yang tidak bisa teratas atau teratas dengan senjata-senjata yang biasa, sehingga mungkin dari penasehat supranatural spiritualnya di era-era zaman kerajaan mungkin ada anjuran untuk menanamkan emas di dalam pusakanya, di dalam alat senjata perangnya, yang bertujuan untuk bisa sebagai perantas ilmu kebal pada musuhnya. Mungkin seperti itu. Dari referensi yang saya baca, dari beberapa buku yang saya baca, dan dari beberapa sumber-sumber lain, kinatah emas pada keris, pada sebuah keris itu yang sifatnya hanya sedikit, hanya sebagai syarat, sebagai alat untuk menteratas atau menatas sebuah ilmu kekebalan, itu biasanya digunakan oleh para prajurit-prajurit di era masa peperangan pada masa keraton atau masa-masa kerajaan pada era zaman dahulu. Oke sobat, ini ada salah satu keris yang mempunyai tipe atau ciri-ciri yang sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Keris ini dapurnya hanya brojol, namun anehnya yang saya temukan dari beberapa keris yang saya dapatkan dari lokasian, keris ini mengandung unsur emas di bagian lubang gonjo, dan di bagian gonjonya itu ada kuningnya, ada seperti emas, namun hanya sedikit, hanya perlu ketelitian untuk melihatnya. Itu ada unsur emasnya, mungkin tujuannya seperti itu. Keris ini dulu digunakan sebagai pusaka penatas ilmu kekebalan atau senjata yang digunakan untuk menatas bagi musuh-musuhnya yang mempunyai ilmu kebal. Oke, langsung saja kita review kerisnya sebagai gambaran kita dari cerita orang-orang itu, pusaka yang mempunyai emas namun tidak sebagai perhiasan atau mempercantik pusaka, tidak, tapi mempunyai tujuan sebagai pusaka penatas ilmu kebal. Oke, mari kita review. Untuk keris ini saya dapatkan dahulu memang original lokasian. Ini tidak saya dapatkan dari teman atau para pengkoleksi keris lain, namun ini hasil hunting dari lokasi warga setempat di daerah sekitaran lingkungan Kabupaten Blora, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bojonegoro. Ini saya dapatkan khususnya di Kabupaten Blora. Memang untuk warangkanya sendiri ini original, namun ada bagian mendoknya ini baru, karena dulu saya dapatkan tidak ada mendoknya, sehingga ini untuk memperlengkap sandangan pusaka ini saya
berikan pendok baru. Untuk bagian warangkanya sendiri, ini warangka model Gayaman Surakartonan, di era Mataram Surakartonan, dengan berbahan kayu timoho. Di bagian pendok ini termasuk pendok jenis blewah dari bahan kuningan swasa. Untuk dedernya, untuk pegangan handlenya ini juga terbuat dari kayu timoho juga. Oke, mari kita lihat untuk bagian wilahnya sendiri. Nah, inilah sobat, inilah keris yang mempunyai ciri-ciri yang seperti saya sampaikan tadi. Keris ini mempunyai tindik emas di bagian dalam gonjonya. Keris yang hanya berdapurkan dapur brojol dengan pamor kelengan, ini saya estimasikan di era-era Mataraman, Bilahnya sedengan atau sedang saja, panjangnya itu sekitar 33 cm. Di bagian sorsorannya ini, untuk pejetannya ini hampir sama kayak model-model ngadiboyonan ini. Ini hanya dicokrik sedikit, tidak terlalu kelihatan pejetannya tidak terlalu dalam. Ini seperti kayak model ngadiboyonan. Ini coba lihat, diperhatikan. Ngadiboyo seperti referensi lain itu kan untuk bagian pejetan itu tidak terlalu dalam, hanya sebatas ya seperti disiset itu, disiset, tidak terlalu dalam. Namun untuk keseluruhan bilah ini saya mengestimasikan ini di era-era Mataraman, Sultan Agungan, mungkin seperti itu. Namun keris ini mungkin dahulu hanya pegangan para prajurit biasa, kemungkinan besar. Untuk kelengan ini memang tidak mempunyai pamor sendiri, besinya sangat pulen sekali, padat dan ringan, tantingannya itu sangat ringan. Padahal untuk bilahnya sendiri, keris ini masih utuh sekali, termasuk dapur brojol. Tangguh saya ini tangguh Mataraman. Tapi dari beberapa teman juga ada yang menangguh Ngadiboyo, tapi saya sendiri menangguhnya ini Mataram Surakartonan. Oke, untuk saya perlihatkan untuk bagian yang ada emasnya, ini berada ini di bagian sini. Ini sangat tipis, ini di bagian sini sama di bagian baliknya ini, kelihatan enggak? Ini di bagian sini, ini ada kuning-kuningnya, ini juga ada. Nah, untuk bagian yang sangat kentara itu di bagian pangkal dari peksi. Ini peksinya utuh, original utuh. Saya coba lepas dulu. Ini dulu saya dapatkan dari warga di daerah Kabupaten Blora, itu dalam kondisi yang cukup tebal, untuk karatnya itu cukup tebal. Dan di sini sendiri bagian peksi ini sangat kecil, seakan-akan ini keris ini dulu memang tidak diperuntukkan khusus senjata, namun ini sebagai piandel, sebagai pusaka. Coba ini kelihatan enggak? Nah, ini di bagian lubang ini, ini kelihatan enggak? Ini kuning-kuning, ini ada emasnya sampai tertanam sampai di ujung sini. Ini mungkin videonya kurang jelas mungkin, tapi nanti kemungkinan jika ada yang berminat
Ini memang saya maharkan jika ada yang berminat. Jika ada yang berminat nanti bisa langsung via WA, via foto WA biar lebih jelas. Karena untuk video ini mungkin tidak terlalu jelas karena ini memakai HP biasa. Di bagian sini, lah ini kelihatan gemerlap ini kuning ini emas, pasti emas. Ini tertanam di dalam gonjo. Nah, makanya saya mengatakan mengapa ada keris yang ada unsur emasnya namun tidak sebagai tindik, bukan ditindik di luaran tapi di dalam gonjo. Ini apakah mempunyai tujuan khusus yang dulu memang diperuntukkan sebagai pusaka penatas dari ilmu kebal musuh-musuh dari di masa-masa era peperangan dulu. Mungkin saja seperti itu. Dari saya membaca beberapa buku literasi yang terkait dengan Tosan Aji, itu tujuannya memang seperti itu. Tujuannya sebagai syarat penatas dari ilmu kebal para musuhnya di era-era masa peperangan. Selain itu, untuk keris jenis seperti ini memang dahulu digunakan sebagai pusaka. Cenderungnya sebagai pusaka, tidak sebagai salah satu senjata perang, tidak. Pusaka piandel. Seperti itu. Ini kondisi peksi masih utuh. Gonjonya ini kalau bekas apa ini, ada seperti goretan itu dulu mungkin juga seperti kinatah, mungkin dulu tempat untuk meletakkan kinatahnya, mungkin saja lah ya. Tapi memang dari keseluruhan bilah ini, waktu awal saya mendapatkan itu keris ini sangat tebal karatnya, sehingga mungkin ya termakan usia sehingga emasnya juga rontok kemungkinan besar seperti itu. Mungkin dari para sobat pemirsa semua yang ahli di dalam Tosan Aji bisa memberikan informasi atau komentar terkait dengan apa tujuan dari sebuah keris yang memang ditanamkan emas di dalam bilahnya, bagian gonjonya atau dimanapun, namun sifatnya itu agak tersembunyi. Kan ada banyak keris yang memang kinatah makoro, kinatah bagian gonjo, wedono dan sebagainya, itu kan kelihatan nyata jelas di luaran sebuah keris. Namun keris ini ada emas tapi di dalam bilah. Nah, itu apa tujuannya? Tapi dari Bang Komar sendiri tadi saya sampaikan dari referensi terkait dengan tujuan utama dari keris yang ditanam emas itu ditujukan untuk sebagai alat penatas, pusaka penatas dari ilmu kekebalan. Oke sobat, demikian dari review dari keris pada malam hari ini, yaitu keris brojol dengan tertanamnya emas di dalam gonjo dari pusaka ini. Ini pusaka dapur brojol dengan pamor keleng. Dengan estimasi saya sendiri, ini estimasi Mataraman. Mungkin ada juga yang menyatakan ini Ngadi Boyonan kalau dilihat dari bagian apa ini, pejetannya dan bilahnya tidak terlalu panjang. Ini kemudian juga Ngadi Boyonan. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet pada malam hari ini. Semoga bermanfaat sebagai gambaran kita melestarikan Tosan Aji bukan hanya sekedar melihat dari kliniknya saja, namun juga murni melestarikan hasil dari karya para leluhur kita. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.